Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Denny Edi Widodo, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan di Universitas Muhammadiyah Metro. Perkenalkan, saya Lilis Hartono dengan NPM 257100016 selaku moderator pada presentasi kali ini. Kelompok kami beranggotakan Ajeng Meta Apriansi dengan NPM 257100014, Filsia Anissa Putri dengan NPM 257100007, Jamila Sutrisno dengan NPM 257100015 dan Niken Agustin dengan NPM 257100004 akan menyampaikan presentasi yang berjudul Determinasi Nilai Perusahaan melalui Keputusan Investasi, Pendanaan, dan Kebijakan Dividen. Studi kasus pada PT Telkom Indonesia Tbk periode tahun 2022-2024. Semoga pemaparan yang akan kami sampaikan nanti dapat memberikan wawasan, menambah pemahaman, serta menjadi bahan diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Demikian pembukaan dari saya. Untuk selanjutnya, agar pembahasan dapat disampaikan secara lebih rinci, saya persilahkan rekan saya Niken Agustin untuk memaparkan materi pertama mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kepada saudari Niken, saya persilahkan. Pada penelitian ini, kami mengangkat PT Telkom Indonesia Tbk karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam transformasi digital nasional. Sebagai perusahaan yang telah go public, tujuannya adalah meningkatkan nilai perusahaan demi memberikan kesejahteraan bagi para pemegang saham, dan nilai perusahaan tersebut dipengaruhi oleh 3 keputusan keuangan utama, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Ketiga keputusan tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Periode 2022 sampai 2024 kami pilih karena merupakan masa pemulihan ekonomi pasca pandemi dan disertai kenaikan suku bunga dan persaingan industri telekomunikasi yang semakin ketat. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 4 rumusan masalah yang ingin kami jawab. Yang pertama, apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Ketiga, apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan yang terakhir, apakah ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk selama periode 2022 sampai 2024? Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel terhadap nilai perusahaan. Tujuan pertama adalah menguji pengaruh keputusan investasi, menguji pengaruh keputusan pendanaan, dan menguji pengaruh kebijakan dividen. Dan tujuan terakhir adalah mengetahui apakah ketiga variabel tersebut secara simultan atau bersama-sama dapat menentukan nilai perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk selama periode penelitian. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu grand theory atau teori utama. Pertama ada teori sinyal atau signaling theory, yaitu tindakan perusahaan, pengumuman investasi, struktur pendanaan, dan pembagian dividen. Diinterpretasikan pasar sebagai sinyal baik atau good news, atau buruk atau bad news yang mempengaruhi permintaan saham dan nilai perusahaan. Yang kedua ada teori keagenan atau agensi teori, yaitu menjelaskan hubungan kontrak antara pemilik modal atau prinsipal dan manajemen atau agen. Kebijakan dividen dan keputusan pendanaan sering digunakan untuk meminimalkan biaya keagenan demi memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya ada variabel penelitian. Terdiri dari yang pertama ada variabel dependent, yaitu nilai perusahaan atau Y, diukur dengan price to book value atau PBV, dan Tobin skew
persepsi investor terhadap keberhasilan perusahaan. Selanjutnya ada variabel independen yang terdiri dari X1, keputusan investasi diukur dengan PER atau Price Earning Ratio atau IOS. Sinyal ekspansi mendorong kenaikan harga saham. Ada X2, keputusan pendanaan diukur dengan DER atau DER, yaitu Debt to Equity Ratio atau DAR, menyeimbangkan tax sales vs risiko kebangkrutan. Yang ketiga ada X3, yaitu kebijakan dividen diukur dengan DPR, yaitu Dividend Payout Ratio atau Dividend Yield, Bird in the Hands vs Dividend Irrelevance. Untuk kerangka hubungan variabelnya, yang pertama ada X1 investasi terhadap Y, X2 pendanaan terhadap Y, dan X3 dividen terhadap Y. Jadi secara simultan yaitu X1, X2, X3 terhadap Y. Selanjutnya terdapat metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Terdiri dari pendekatan kuantitatif, sifatnya kasual asosiatif, mengetahui hubungan sebab akibat antara keputusan keuangan dan nilai perusahaan. Untuk objek dan subjeknya yaitu objeknya laporan keuangan tahunan dan performa saham, sedangkan subjeknya yaitu PT Telkomsel Indonesia Persero Tbk dengan studi kasus tunggal. Selanjutnya untuk populasi dan sampel, populasinya merupakan seluruh data keuangan Telkom sejak berdiri, sampelnya laporan triwulan atau tahunan periode 2022 sampai 2024, purpose sampling. Untuk sumber datanya yaitu data sekunder dari situs resmi Bursa Efek Indonesia atau www.idx.co.id, dikumpulkan melalui metode dokumentasi laporan audit. Dan yang terakhir ada teknik analisis, yaitu dengan analisis rasio keuangan, pengolahan data kuantitatif dan neraca, dan laporan laba rugi untuk menilai kinerja dan efisiensi. Data rasio keuangan PT Telkom 2022 sampai 2024. Ada 4 data. Yang pertama data keputusan investasi atau PER. Di tahun 2022 sampai 2024 senilai 12,21 kali, 16,92 kali, 15,22 kali. Kemudian DER, keputusan pendanaan. Di tahun 2022 sampai 2024 0,43 kali, 0,41 kali, kemudian 0,51 kali. Kemudian kebijakan dividen atau DPR 80%, 70%, di tahun 2024 89%. Kemudian nilai investasi atau Y di tahun 2022 2,71 kali, di tahun 2023 2,42 kali, kemudian yang terakhir 1,34 kali. Kemudian investasi atau PER terhadap nilai perusahaan. Kemudian investasi atau PER terhadap nilai perusahaan. Di tahun 2022 sampai 2024 terdapat 17,21 kali sampai 15,22 kali. Tren menurun. Rasio PER Telkom menurun bertahap meski perusahaan gencar berinvestasi pada data center dan jaringan 5G. Pasar merespon dengan sikap wait and see akibat ketatnya kompetisi industri seluler, sehingga pertumbuhan saham melambat relatif terhadap laba kebersihan. Jika tren PER menunjukkan peningkatan, pasar merespon positif prospek pertumbuhan dari proyek investasi yang diambil. Pengumuman mengeluarkan modal atau investasi memberikan sinyal positif bahwa perusahaan memiliki peluang pertumbuhan tinggi di masa depan, sehingga memicu kenaikan harga saham dan mendongkrak nilai perusahaan. Keputusan investasi ini mencerminkan mengalokasikan dana strategi Telkom pada aset produktif,
perluasan jaringan 5G, infrastruktur data center, dan digitalisasi bisnis. Kemudian, pendanaan DER atau terhadap nilai perusahaan. Struktur modal Telkom tergolong sangat sehat karena pendanaan atau DER konsisten di kisaran 0,4 kali sampai 0,5 kali. Kenaikan DER pada 2024 mencerminkan penarikan pinjaman baru atau penertiban obligasi untuk pendanaan belanja modal, konsolidasi infrastruktur. Jika DER meningkat, namun diimbangi peningkatan laba operasional, utang tersebut dinilai produktif. Penggunaan utang sehingga batas ketentuan meningkatnya nilai perusahaan karena adanya investasi pajak atas biaya bunga. Namun jika DER melonjak melampaui batas optimal, pasar akan khawatir terhadap resiko kebangkrutan yang justru menurun PBV-nya. Telkom dikenal memiliki rasio DER yang relatif aman dan terkendali untuk ukuran industri telekomunikasi pada modal. Kebijakan dividen atau DPR terhadap nilai perusahaan. Terjadi penurunan di nilai pasar yang signifikan di mana PBV merosot dari 2,71 kali menjadi 1,34 kali. Penurunan ini mencerminkan korelasi harga saham Telkom akibat sentimen pasar terhadap industri telekomunikasi yang mulai jenuh atau mature, memicu aksi kooperasi seperti buyback oleh manajemen. Interferensi break in the hand theory. Tingginya dividen Telkom selama 2022 sampai 2024 mengkonfirmasi teori break in the hand. Investor lebih menyukai pengambilan pasti berupa dividen tunai saat ini dibandingkan keuntungan modal yang belum pasti di masa depan. Sinyalnya stabil, keuangan dari pembayaran dividen konsisten terbukti efektif untuk menjaga sentimen positif pasar. Telkom secara historis merupakan dividend hedger favorit dengan nilai DPR konsisten yang tinggi, sering dari di atas 60 sampai 80% dari laba bersihnya. Determinasi simultan dan implikasi. Ada 3 integrasi keputusan keuangan yang utama dalam pergerakan nilai pasar PT Telkom Indonesia Tbk selama tahun 2022 sampai 2024. Nah, ada investasi teknologi yaitu kebutuhan dana untuk VRR, perluasan 5G, data center dan digitalisasi. Yang kedua, leverage eksternal, pengelolaan DER yang efisien menjaga struktur modal tetap sehat. Yang ketiga yaitu loyalitas investor, dividen atau DPR yang besar menjaga kepercayaan investor retail dan institusinya. Keberhasilan menjelaskan 3 komponen ini secara optimal. Kunci utamanya untuk meminimalkan biaya modal atau cost of capital sekaligus memaksimalkan kekayaan pemegang saham yang mencerminkan pada stabilitas nilai PBV-nya. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah kami lakukan mengenai determinasi nilai perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk periode 2022-2024. Pertama, terkait keputusan investasi. Berdasarkan hasil analisis, keputusan investasi terbukti memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan.
Hal ini terlihat dari kemampuan PT Telkom Indonesia dalam mengalokasikan aset pada investasi yang produktif, sehingga mampu menciptakan prospek pertumbuhan yang baik. Kondisi tersebut memberikan sinyal positif kepada investor bahwa perusahaan memiliki peluang untuk terus berkembang di masa depan. Kedua, mengenai keputusan pendanaan. Struktur modal yang dikelola secara optimal menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga nilai perusahaan. Penggunaan utang dan modal sendiri harus berada pada komposisi yang seimbang, agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pendanaan tanpa meningkatkan risiko keuangan secara berlebihan. Dengan demikian, kepercayaan investor dan stabilitas perusahaan dapat tetap terjaga. Yang ketiga, terkait kebijakan dividen. Kebijakan dividen memiliki peran sebagai sinyal bagi investor mengenai kondisi dan prospek perusahaan. Pembayaran dividen yang konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik, sehingga dapat meningkatkan minat investor dan memberikan dampak positif terhadap harga saham serta nilai perusahaan. Terakhir, secara keseluruhan atau simultan, ketiga keputusan keuangan yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen saling berkaitan dan secara bersama-sama berpengaruh signifikan dalam menentukan nilai perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk selama periode 2022-2024. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga keseimbangan dalam mengambil ketiga keputusan tersebut agar mampu meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi pemegang saham. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, terdapat beberapa saran yang dapat kami berikan. Pertama, bagi manajemen PT Telkom Indonesia Tbk, kami menyarankan agar perusahaan terus mempertahankan kebijakan keuangan yang seimbang antara keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen. Dalam mengambil keputusan pendanaan, perusahaan perlu berhati-hati dalam penggunaan utang agar tidak meningkatkan risiko keuangan. Selain itu, perusahaan juga perlu lebih selektif dalam memilih proyek investasi yang memiliki tingkat pengembalian yang optimal, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Kedua, bagi investor dan calon investor. Dalam mengambil keputusan investasi, investor sebaiknya tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek atau capital gain. Investor juga perlu mempertahankan kualitas keputusan investasi perusahaan, struktur pendanaannya, serta konsistensi pembayaran dividen. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan memiliki risiko yang lebih terukur. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, kami menyarankan agar penelitian berikutnya menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain, seperti faktor mikroekonomi, misalnya suku bunga dan inflasi, maupun faktor internal perusahaan seperti profitabilitas, ukuran perusahaan atau likuiditas, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Demikian saran yang dapat kami berikan. Besar harapan kami hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, investor, maupun sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai determinasi nilai perusahaan melalui keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen studi kasus pada PT Telkom Indonesia Tbk periode 2022-2024. Melalui hasil analisis ini, kami berharap dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen dalam meningkatkan nilai perusahaan, serta dapat menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Denny Edi Widodo, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, serta kepada seluruh rekan-rekan yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan presentasi ini. Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun isi materi yang kami sajikan.
Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.